Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ajma'in. Amma ba'du. Ya, kita ketemu lagi ya untuk bersama-sama belajar. Nah, ini masih rangkaian jihad ilmu ini ya. Rangkaian jihad ilmu. Tapi saya akan menyampaikan di sini ini bahaya ilmu tanpa amal. Oh, ini Islam bagus sekali ya. Islam itu bagus sekali. Mengajarkan dan menganjurkan menuntut ilmu, menghargai orang yang punya ilmu, tetapi mengancam, mencerca dan mengutuk ya orang yang berilmu tapi tidak diamalkan. Apalagi orang yang mengajar tapi nggak diamalkan. Loh, dahsyat sekali loh itu. Karena apa? Karena salah satu keruwetan hidup manusia itu adalah karena banyak orang-orang berilmu atau bahkan mengajar tapi tidak mengamalkan. Loh, dikira mengajar itu ringan. Ngomongnya sih mudah, tapi ngamalkannya itu loh yang berat. Di dalam bahasa Jawa kan ada jargone, iso ngajar ra iso nglakoni, atau iso ujar ning ra iso nglakoni. Itu salah satu cibiran ya terhadap orang-orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan. Jadi orang Jawa itu punya prinsip gini, celatu itu harus ada laku. Nah, kamu tahu, celatu itu ucapan, harus ada laku. Jadi antara laku dan celatu itu harus separalel, harus sinkron, itu harus sejalan. Nah, orang celatunya ucapannya begitu, kok lakunya itu menyelisih, ya itu jadi aib, jadi celah. Nah, jadi celah. Itu orang Jawa juga punya begitu. Sehingga bersatunya kata dan perbuatan itu penting. Maka pendidikan itu bukan hanya omong-omong. Pendidikan itu bukan hanya perkataan, tapi apa? Peragaan. Agar tidak terjadi seperti peribahasa. Guru kenceng berdiri, murid kenceng berlari. Kalau guru itu tidak berperilaku seperti ilmu yang diajarkan, tidak digugu dan ditiru, maka murid akan lebih parah lagi. Nah, itu penting sekali. Jadi Islam itu di samping memang memberikan anugerah ya, Allah memberikan anugerah kepada orang yang beriman dan berilmu, tetapi orang berilmu apalagi mengajarkan ilmu tidak mengamalkan, itu juga dicerca, dikecam. Karena apa? Karena memang ya itu tidak memenuhi sunatullah, cara hidup yang benar. Apa cara hidup yang benar? Orang itu harus meningkat kehidupannya dengan mengamalkan ilmu. Saya ingin beri contoh ke kalian. Kalau ada orang tahu ilmu tapi tidak mengamalkan, sama tidak tahu tentang ilmu, itu sama-sama celakanya. Kalau bisa saya contohkan begini. Misalnya ya, saya mungkin pernah memberikan contoh sebelumnya. Orang yang tahu tentang prediksi dari meteorologi geofisika, tentang ramalan, tentang prediksi cuaca, perakiraan cuaca, bahwa ini di puncak gunung sana hujan deras. Yang satu, orang yang nggak tahu itu, sama-sama cari pasir di sungai. Yang satu tahu bahwa sekarang ini di sana di atas gunung hujan deras, yang akibatnya apa? Bisa terjadi banjir lahar dingin. Tapi yang tahu ini tidak mengamalkan ilmunya. Kalau dia sudah tahu kan harusnya menghindar, gitu toh? Dia podo wae wong-wong sing rada ngerti. Ikut di situ. Ketika ada lahar, apa lahar itu akan milih yang saya banjiri, yang ini orang-orang bodoh saja? Enggak. Yang tahu bahwa akan terjadi lahar dingin tapi nggak bergerak,
sama saja nasibnya. Nah gitu. Orang yang tahu bahwa perbuatan maksiat itu diganjar neraka sama orang yang nggak tahu gitu ya. Orang yang bodoh-bodoh itu karena nggak mau ngaji, aja nggak mau, sehingga oleh Allah ya kesesatannya itu diberi hukuman karena sengaja ada majelis ilmu kok dia nggak cari ilmu. Loh, kalau orang yang memang sama sekali nggak ada kesempatan itu bisa jadi dalam tingkat tertentu diampuni oleh Allah. Tetapi kalau orang yang punya kesempatan belajar nggak belajar sehingga dia bodoh sama orang yang pintar tapi nggak mengamalkan itu sama-sama akan celaka. Jadi berilmu itu harus disertai dengan amalan. Maka al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin, begitu kata orang bijak. Ilmu tanpa amal seperti pohon tidak berbuah. Jadi padahal banyak pohon ditanam itu agar melahirkan buah, mengeluarkan buah, tapi itu tidak, karena ilmu itu tidak diamalkan. Nah, jadi dalam surat As-Saff ya, ayat 2 dan 3 itu Allah dengan sangat tegas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengajarkan, mengatakan, menderaskan, ngandani gitu ya, menasehati, memberi advice, memberi konsultasi, lima taquluna ma la taf'alun, yang tidak kamu amalkan. Kenapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu amalkan, yang tidak kamu kerjakan? Ayat yang ketiga, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la ta'malun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kebencian di sisi Allah kamu mengatakan apa-apa yang kamu tidak mengamalkannya. Nah ini Islam bagus sekali. Jadi Islam itu gini, orang nggak punya ilmu dikejar-kejar, diperintahkan suruh cari ilmu. Setelah punya ilmu, orang itu harus mengajari. Setelah mengajari, dia jangan ngajari tapi nggak ngamalkan ya. Sehingga terus begitu. Wah, orang Islam itu jadi baik. Karena kan perintah ketika bodoh suruh iqra ya. Setelah punya ilmu harus mengamalkan. Setelah mengamalkan mengajarkan. Mengajarkan tanpa mengamalkan itu berdosa. Makanya orang Islam itu kalau mengikuti ajaran itu mesti akan jadi orang yang berilmu, kemudian diamalkan. Karena apa? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kebencian di sisi Allah kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu lakukan atau kamu amalkan. Nah, kalau saya sering cerita, kenapa negara Indonesia ini kok lama majunya? Kalau dikatakan nggak maju-maju, loh kok bisa ngatakan gitu? Ya kita bisa melihat banyak negara-negara itu yang merdekanya itu setelah Indonesia. Jadi kayak Malaysia itu merdekanya tahun 57. Dengan Indonesia selisih berapa tahun? 45 sama 57. Nah, selisih berapa? 12 tahun. Singapura lebih belakang lagi. Singapura kalau nggak salah memisah dari Malaysia itu tahun 65. Tapi kamu lihat di Singapura, wah negara maju seperti itu. Kamu cari sampah di jalan itu sulit sekali. Cari sampah loh. Cari sampah di jalan itu sulitnya bukan main. Cari puntung rokok tergeletak sulitnya bukan main. Jadi begitu. Kenapa suatu kaum lebih maju dari kaum yang lain? It must be something wrong. Tentu ada yang salah pada kaum itu. Wallahu a'lam, apakah karena orang-orang pintar di sini itu tidak mengamalkan atau apa? Wallahu a'lam. Itu perlu diteliti, perlu dikaji. Tapi yang jelas kalau kalian lihat televisi kayaknya orang-orangnya pintar semua. Berdiskusi memberantas korupsi, berdiskusi memberantas pembakaran hutan, berdiskusi, wah pintar-pintar. Berdiskusi bahasa apa pintar-pintar. Tapi kenapa kok berbagai masalah itu terus? Wallahu a'lam ya.
Tapi yang jelas salah satu hal yang dibenci oleh Allah itu adalah ketika ilmu itu hanya diperbincangkan tetapi tidak diamalkan. Ilmu hanya didiskusikan, hanya diseminarkan tetapi tidak diamalkan. Maka dari itu, kalau kalian ini mendapatkan ilmu, mari kita amalkan. Karena ini sudah banyak ilmu-ilmu yang kamu dapat. Bahwa kamu harus menuntut ilmu itu sungguh-sungguh, amalkan. Amalkan. Kalau perlu, kamu sampai tidur di atas buku. Karena apa? Saking cintanya kamu belajar. Masih ngantuk, saya tetap baca terus, akhirnya ngeledak di atas buku. Tapi itu setelah belajar lama loh, jangan buku baru dibuka langsung kamu tidur di atas buku. Jadi itu begitu. Cintailah ilmu. Cintailah ilmu, tetapi nanti diamalkan, karena hidup kita akan makin baik itu apabila ilmu itu diamalkan. Kalau ilmu nggak diamalkan, kehidupan nggak akan makin baik. Nggak akan makin baik, karena orang tahu sesuatu yang salah tapi dibiarkan, atau justru orang bergelimang dalam kesalahan padahal mereka berilmu. Iya. Nah ini, jadi orang berilmu tetapi nggak ngamalkan, nasibnya akan sama dengan orang yang tidak mengetahui, sama dengan orang-orang yang tersesat, karena dia punya ilmu tapi nggak diamalkan. Itu penting. Maka dari itu, mari kita bersama-sama. Kalau ada di antara kita yang tahu ilmunya belum diamalkan, diingatkan, Mas, ini kan harusnya begini. Loh, kamu itu ajaran an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman, itu harus kamu amalkan. Kamu jangan buang sembarangan, jangan mentang-mentang temanmu yang piket itu ada yang ngambil. Kalau bisa kamu tidak melempar sampah, tapi kamu letakkan di tempat yang semestinya, itu kan meringankan temanmu. Bukan karena kamu pas piket. Saya itu pernah lihat, kalau di negara-negara maju itu ya, orang itu walaupun cuman orang tukang bersih-bersih, tapi dia harus dihormati profesi itu. Jadi orang tukang ngepel, tukang apa-apa, kalau dia pas membersihkan, entah di komplek apa, ya, entah di pertokoan atau entah di kampus, di sekolahan, kalau dia pas membersihkan, dia nempelkan tulisan, ya, meletakkan tulisan itu, ditaruh di situ, cleaning in progress, ya. Pembersihan baru berlangsung. Itu walaupun pejabat tinggi nggak boleh lewat situ itu. Jadi terkadang ada kalau di tempat kita itu, tahu orang tukang bersih-bersih baru membersihkan, dia buang sampah seenaknya di depan dia. Betapa penghinaan sebenarnya, atau penghinaan. Jangan mentang-mentang dia itu dibayar untuk bersih-bersih, tapi kita harus menghormati perasaan itu. Jadi itu harus seperti itu. Jadi kita mengamalkan an-nadhafatu minal iman. Itu saya lihat ada baju-baju yang didiamkan yang tadi pagi saya sampaikan. Amalkan an-nadhafatu minal iman. An-nadhafatu minal iman. Jadi apa? Dengan cara kita itu, apa yang milik kita, kita rawat sebaik-baiknya. Ditandai milikmu sendiri, jangan sampai keliru, jangan sampai hilang, jangan sampai kamu biarkan hanya karena jatuh kotor lalu tidak. Itu kamu temannya setan kalau begitu. Loh, kok tahu Pak kalau temannya setan? Iya, Al-Quran yang mengatakan innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang memubadzirkan, yang menghambur-hamburkan, itu adalah temannya setan. Enggak mengamalkan ilmunya, malah jadi temannya setan lagi, ya. Juga ini ada doa ya sebagai penutup, ya. Ini kan ada doa bagus sekali dari Rasulullah, ya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', ya, salah satu tuntunan doa. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, ya. Doanya bagus sekali, ya. Jadi kita itu minta berlindung kepada Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu. Jauhkanlah, jagalah saya dari ancaman apa? Ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang hanya jadi beban otak. Ilmu yang hanya jadi tutur kata. Bahasanya sekarang ilmu yang hanya wacana tok. Bukan wacana tok, wacana saja gitu maksud saya.
ilmu yang hanya menjadi wacana. Kalau gini terus negeri ini jadi negeri wacana, kalau orang hanya berwacana terus. Nah, jadi itu pentingnya. Jadi karena itu bahaya menurut Islam. Orang bisa dilaknat karena kebenciannya sangat besar di sisi Allah. Kalau orang itu hanya berlomba-lomba menyampaikan, tetapi semuanya berlomba-lomba menghindari dan mengamalkan. Karena itu ya kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Kalau banyak ya Allahumma inni na'udzubika, kami berlindung kepadamu ya Allah, min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat, yang hanya memenuhi otak, yang hanya menjadi hiasan bibir, yang hanya menjadi ucapan-ucapan saja. Karena sebenarnya ini dalam Islam itu setiap kata yang keluar dicatat oleh malaikat. Maka berat juga kita bicara. Saya nasihati kamu itu juga berat ngamalkannya. Tapi ya kita minta kepada Allah semoga kita bisa mengamalkan. Karena mayalfidhu min qaulin illa ladai raqibun atid. Tidak keluar satu kata pun, satu lafaz pun kecuali dicatat oleh malaikat raqib atid. Ya ini penting ya. Ya insya Allah sampai di sini. Nanti kamu menuntut ilmu, punya ilmu, mari kita amalkan apa yang kita dapat itu. Jadi kamu mesti meningkat terus kalau gitu. Tapi kalau nggak kamu amalkan, nggak ningkat-ningkat kamu itu. Ya itu saja. Ada khilaf, saya mohon maaf. Semoga menjadi tadzkirah bagi kita semuanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.